Halo guys, kenalin nama aku Bella Nurlaila, mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Aku Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tingkat 2 dengan NPM 1210259. Di sini aku bakalan ngajak kalian buat belajar bareng nih. Gak usah lama-lama, ayo kita lanjut aja ke video pembelajaran kita hari ini ya. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai arti dan pentingnya human capital. Istilah human capital pertama kali dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian, ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama kemampuan, yang kedua perilaku, yang ketiga usaha, dan yang keempat waktu. Dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor tersebut sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misal inteligensi, energi, sikap positif, keandalan, komitmen. Yang kedua, kemampuan seseorang untuk belajar yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. Yang ketiga, motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Pembahasan selanjutnya yaitu peran human capital. Yang pertama yaitu sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi ini terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu yang pertama, aset finansial. Misalnya seperti uang tunai dan surat berharga, aset disebut finansial capital. Yang kedua, aset fisik, terdiri atas peralatan, gedung, dan tanah. Yang ketiga, aset tak berwujud, terdiri dari modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, dan modal intelektual. Selanjutnya, peran human capital yang kedua yaitu hubungan kompetensi karyawan dengan human capital dalam meningkatkan kompetensi karyawan. Tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan yaitu yang pertama, buy atau membeli, mengganti SDM yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Yang kedua yaitu build atau membangun. Investasi dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Yang ketiga yaitu borrow atau meminjam. Penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagai pengetahuan dan desain kinerja baru. Yang keempat yaitu bonds atau melambung. Perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Dan yang terakhir yaitu bind atau mengikat. Mengikat karyawan yang jangan keluar merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu mengidentifikasi human capital. 2 hal yang mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan. Yang pertama yaitu karyawan dengan human capital tinggi lebih mungkin memberi layanan konsisten dan kualitas tinggi, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. Yang kedua, pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Untuk keberhasilan perusahaan,
proses atau bisnis apapun tergantung pada 3 keterampilan. Yang pertama, commodity skill, yaitu kemampuan tidak spesifik untuk bisnis tertentu, dapat langsung diperoleh dan kurang lebih sama nilainya bagi setiap bisnis. Misal, kemampuan mengetik, kemampuan komputer. Yang kedua, leverage skill, yaitu pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk perusahaan industri, tetap relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lain. Misal, programmer di bank berbeda nilainya dengan programmer di perusahaan komputer. Dan yang ketiga yaitu proprietary skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan, misalnya yaitu hak paten dan merek. Jangan lupa buat pantengin YouTube aku buat lihat updatean selanjutnya. Oke, gitu aja. See you next video. Bye-bye.